cuy. Jadi sudah lumayan lama aku di sini dan nggak terjadi apa-apa ya. Bener-bener nggak terjadi apa-apa cuy. Bingung juga aku nih. Gimana ya? Bagusnya gimana nih? Supaya bisa terjadi apa-apa. Karena aku sini nggak bawa dupa juga. Gimana nih? Ini kain kita curi aja cuy. Baru kita nanti jadikan apa ya bagusnya? Ini kain kafan bagusnya kita ambil terus kita jadikan apa nih? Jelangkung. Ya, betul. Kita ambil aja kain ini kita ambil cuy, kita jadikan jelangkung. Nanti kalau udah jadi kita kembali ke sini, kita main jelangkung di sini cuy. Oke? Kalau setuju komentar cuy. Oke, kita ambil aja cuy. Nanti kalian komentar aja apa ini bagusnya kita jadikan jelangkung kah, kita main jelangkung di sini cuy sendirian cuy. Supaya mau muncul cuy. Oke, kita ambil aja, kita ambil cuy. Kita ambil aja nih cuy. Gimana nih? Oh, ini ada talinya. Ini ada talinya. Oke, kita ambil. Oke cuy, jadi ini pelajaran juga buat kita semua cuy. Kalau ada keluarga kalian dimakamkan gitu cuy ya, kalau itu makamnya itu di pemakaman umum cuy, jangan sekali-kali dipasang keramik cuy. Jangan sekali-kali dipasang keramik. Tapi itu terserah kalian sih, cuman saranku jangan dipasang keramik. Atau kalau bisa pakai kayu nisan begini tapi yang mudah hancur cuy. Kenapa begitu? Karena pemakaman umum itu bukan hak milik kita cuy. Bukan hak milik kita. Jadi kita nggak ada hak. Walaupun ada keluarga kita dimakamkan di situ, tapi jangan dikasih keramik. Karena tanah itu nanti untuk gantian cuy. Untuk gantian sama yang lain. Karena bisa jadi nanti suatu saat kita kehabisan tanah makam umum gitu ya, kita kehabisan tanah wakaf misalkan untuk dijadikan makam gitu, itu pasti otomatis makam-makam yang lama-lama itu dibongkar untuk orang yang baru cuy, gantian orang yang baru lagi gitu. Kecuali kalian punya tanah pribadi, misalkan dimakamkan di samping rumah atau di belakang rumah. Makanya di Kalimantan kebanyakan seperti itu cuy, dimakamkan di samping rumah, di belakang rumah atau di depan rumah. Karena supaya mereka itu bisa bebas kapan aja datang ke makam, atau bebas mau ditinggikan kah, mau dikeramik atau mau diperindah, dipercantik gitu cuy. Tapi kalau di pemakaman umum yang ditakutkan nanti kita jadinya jatuhnya serakah gitu cuy. Karena itu tanah bukan hak kita cuy. Walaupun ada saudara kita dimakamkan di situ, kalau bisa janganlah sekali-kali dikeramik. Karena suatu saat kan untuk gantian yang lain cuy. Gitu aja sih cuy pelajaran. Halo cuy, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam santun, salam ekspedisi guys. Cuy, jadi malam ini aku balik lagi ke lokasi ini, dan di sini ternyata hujan ya cuy ya. Padahal kemarin malam itu sebenarnya aku sempet banget aku buat jelangkungnya, tapi ternyata aku tunggu surut. Justru bukannya malah kita dapat surut, malah dapat hujan deras banget cuy. Dan ini pun gerimis ya, ini gerimis. Jadi aku tetap nekat ke sini. Ini posisinya masih banyak airnya, memang nggak bisa surut kayaknya karena hujan terus. Mungkin kalau pas nggak hujan mungkin ini bakalan surut cuy. Ini netes airnya. Kalau memang nanti ini hujan mungkin akan ku stop dulu, ku lanjut nanti nunggu reda hujannya, mungkin subuh atau jam berapa. Ini sudah jam 12:30 cuy. Jadi nanti kita lanjut lagi. Sekarang kita persiapan aja dulu, kita mempersiapkan ini. Sekalian kita coba-coba tawasul untuk menggeser mendungnya dulu cuy. Mudahan bisa digeser mendungnya dengan menggunakan tawasul.
Tapi kalau nggak bisa tetap hujan ya kita stop dulu, mungkin lanjut subuh aja nanti jam-jam 3 atau jam 4. Yang pasti nunggu hujan reda dulu cuy. Ini gerimis, langitnya gelap banget. Dan ini di sini aku udah nyediakan jelangkungnya karena udah aku buat kemarin cuy ya. Sekarang kalian lihat dulu jelangkungnya seperti apa. Nah ini cuy, ini jelangkungnya cuy. Ini ku kasih minyak japaron, sudah aku kasih minyak japaron sama minyak misik ku campur jadi satu. Ini yang dipakai japaron merah cuy ya. Ini yang dipakai japaron merah sama misik hitam. Ini udah aku campur. Nah ini kayaknya yang kemarin. Ini bonekanya tadi aku nemu. Kemarin aku nemu pas arah pulang, aku lihat ada makam anak-anak ya, ada bonekanya, jadi aku pinjam dulu lah, aku ambil. Pinjam dulu aku ambil cuy. Ini cuman pakai kayu aja, aku ikat-ikat gitu cuy. Terus ini aku buat bisa gerak begini cuy. Nah supaya apa, kalau memang benar-benar di dalam ini ada makhluknya bisa masuk gitu ya, jinnya bisa masuk ke boneka ini. Boneka ini akan kusuruh gerak cuy. Jadi kusuruh milih tulisan di sini, di kanan ini iya, terus di kiri ini tidak. Jadi nanti ini kutaruh di depannya, kanan dan kiri, di depannya kanan dan kiri. Jadi nanti kalau dia gerak begini cuy, nunjuk sendiri. Jadi setiap kita nanya biar dia yang jawab. Nah nanti ini tanpa kita sentuh cuy, tanpa kita pegang. Kalau kita pegang kan bisa jadi kita sendiri yang menggerakkan gitu kan. Tapi ini enggak, nanti kita tancapkan aja di tanah biar dia gerak sendiri. Kalau memang ada jinnya yang bisa masuk sini, maka dia akan gerak sendiri cuy. Kalau memang ada cuy ya, pasti dia akan gerak sendiri. Oke kalau gitu kita persiapan aja dulu, nanti lokasinya di sana kan. Kita persiapan aja dulu cuy. Itu lilin juga masih ada tuh. Oke kita persiapan dulu cuy. Oke cuy, jadi ini udah siap semua ya. Ini udah siap semua. Sekarang langsung kita mulai aja cuy ya. Oke cuy, kita fokuskan ke sana aja cuy. Nah cuy, jadi gini cuy ya. Di sana ada tulisan tidak, di sini ada tulisan iya. Jadi ini jelangkungnya nanti kita panggil dulu, kita isi, kita masukkan ke sini cuy. Nanti entah bisa atau enggak. Kalau dia bisa maka dia akan mengatakan iya. Kalau ada masuk ya cuy, dia akan mengatakan iya cuy. Nanti kita tanya, dia cuman jawab iya atau tidak gitu aja cuy. Kalau memang ada cuy. Assalamualaikum ya khodamul hodam. Assalamualaikum ya khodamul jasad. Assalamualaikum ya khodamul roh. Ya rijalul gaib. Wahai engkau semua makhluk yang ada di tempat ini, jika benar kalian bisa menguasai benda yang telah kubuat ini, maka masuklah. Jelangkung jelangset. Di sini ada pesta kecil-kecilan, datang tak dijemput, pulang tak diantar. Jelangkung jelangset. Di sini ada pesta kecil-kecilan, datang tak dijemput, pulang tak diantar. Jelangkung jelangset. Di sini ada pesta kecil-kecilan, datang tak dijemput, pulang tak diantar. Jelangkung jelangset. Di sini ada pesta kecil-kecilan, datang tak dijemput, pulang tak diantar. Jelangkung jelangset. Di sini ada pesta kecil-kecilan, datang tak dijemput, pulang tak diantar. Jelangkung jelangset. Di sini ada pesta kecil-kecilan, datang tak dijemput, pulang tak diantar. Jelangkung jelangset. Di sini ada pesta kecil-kecilan, datang tak dijemput, pulang tak diantar. Jelangkung jelangset. Di sini ada pesta kecil-kecilan, datang tak dijemput, pulang tak diantar. Nggak ada respon cuy, nggak ada responnya. Entah ini bisa atau enggak. Jadi aku mau cerita dulu sedikit cuy. Jadi jelangkung ini cerita zaman dulunya itu mampu meramal gitu cuy. Jadi orang zaman dahulu menggunakan jelangkung ini untuk meramal.
Jadi biasanya dia memanggil sosok arwah masukkan ke dalam jelangkung, lalu jelangkung itu akan bergerak cuy. Nanti kita tinggal bertanya masa depan kita atau seperti apa, nanti dia akan menunjuk. Ada juga yang menulis angkanya sendiri cuy, tapi dia dipegang dengan tangan. Kalau ini sekarang kita tancapkan aja di situ, kalau memang benar adanya maka ini akan gerak sendiri cuy. Jadi ini banjir tinggi, ini parah banjirnya. Aku nggak bisa jongkok cuy, basah, belakangku basah. Jadi begini juga cuy, aku punya sedikit cerita. Jadi ini pengalaman waktu itu ada pasien gitu ya. Waktu itu ada pasien, jadi banyak yang bilang sih dia kesurupan, ada yang bilang kena santet, guna-guna, gangguan orang gitu kan. Tapi setelah aku cek ternyata dia mengalami gangguan jiwa atau depresi gitu cuy. Jadi kita diskusi dengan pihak keluarganya, bawalah ke rumah sakit jiwa. Jadi di RSJ itu aku ketemu salah satu orang tua di musola gitu ya, pakai baju gamis begitu. Dia habis azan juga, terus aku tunggu dia sholat. Terus setelah kita sholat ngobrol lah aku kan, aku tanya, Pak kesini nunggu keluarganya ya? Jadi jawabannya bukan. Terus Bapak ngapain kesini? Saya pasien di sini, bilangnya. Loh, pasien? Sudah lama Bapak di sini kan? Ku tanya gitu kan. Katanya baru 3 hari, bilangnya. Baru 3 hari nih cuy. Jadi ku tanya terus, loh kenapa Bapak bisa masuk ke sini? Emang Bapak sehari-harinya ngapain gitu? Saya majelis, katanya. Loh, majelis? Kok bisa dia masuk rumah sakit jiwa gitu kan? Terus apa lagi Pak? Ya saya sering ngaji di rumah, bilangnya. Loh, kok gitu Pak? Kok bisa masuk sini? Kan normal aja. Tapi adek harus tahu, katanya, di dalam badan saya ini ada macan, dia bilang begitu cuy. Astaga, ini sekte apalagi, aliran apalagi ini cuy. Pokoknya kalau ada orang bilang berilmu gitu kan, terus dia bilang ada macan di dirinya, ada naga dalam dirinya, fix bawa aja dia ke rumah sakit jiwa cuy. Itu bukan ilmu yang diajarkan, itu tidak seperti itu. Yang dimaksud hodam, terus yang dimaksud siluman-siluman itu tidak seperti itu, tidak seperti apa yang sudah kita bayangkan. Itu enggak cuy, beda, faktanya itu berbeda. Jadi tidak seperti itu. Di diri kita ada macan, enggak gitu. Kodam itu prosesnya enggak seperti itu cuy. Kita lanjut lagi ya, kita fokus lagi cuy. Ya itu pelajaran sih ya, itu pelajaran aja. Kalau kita mau belajar ini, belajar itu, kita sambil memfilter diri kita cuy. Jadi enggak asal kita nerima, kelihatan dia alim nih, wah dia rajin sholat nih, tapi kita lihat dari ucapannya, dari kata-katanya, masuk di logika kita apa enggak. Karena ilmu itu harus masuk di logika. Selain iman kita yang nerima, logika pun kita harus nerima cuy. Kita harus bisa memilah-milah. Jadi hal-hal gaib, hal-hal mistis itu pasti nih ya, pasti nyangkut juga di nalar kita. Nggak mungkin semuanya magic itu lepas dari dari nalar kita. Enggak, ada sesuatu yang memang harus kita difilter. Jadi ada salah satu ulama, tidak akan mungkin dalam satu jasad itu ada 2 roh. Pertama roh manusia, kedua roh jin. Jadi nggak mungkin banget ada jin masuk dalam tubuh kita. Seperti proses orang kesurupan, itu jin tidak masuk dalam tubuh cuy. Tapi jin itu mengendalikan alam bawah sadar kita dari luar, dari jauh. Manusia itu ada gelombang beta, gamma, theta, alpha. Jadi dia mengendalikan gelombangnya itu. Seperti itu cuy. Jadi salah satu ulama di Kalimantan pernah mengatakan seperti itu. Tidak akan mungkin dalam satu raga, satu jasad ada 2 roh. Roh manusia dan roh jin. Apalagi roh macan, apalagi naga dalam tubuh kita, itu nggak mungkin banget cuy. Gitu cuy. Tapi kalau kalian yang tetap percaya dengan seperti itu, terserah kalian. Aku hanya memberitahu mana yang tepat, mana yang enggak gitu. Karena ilmu itu nggak ada yang salah dan nggak ada yang benar.
karena kebenaran itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Jadi ilmu itu adanya yang tepat dan kurang tepat gitu. Gitu cuy. Oke, kita mulai lagi cuy ya. Jelangkung jelangset, di sini ada pesta kecil-kecilan, datang tak dijemput, pulang tak diantar. Jelangkung jelangset, di sini ada pesta kecil-kecilan, datang tak dijemput, pulang tak diantar. Jelangkung jelangset, di sini ada pesta kecil-kecilan, datang tak dijemput, pulang tak diantar. Jelangkung jelangset, di sini ada pesta kecil-kecilan, datang tak dijemput, pulang tak diantar. Jelangkung jelangset, di sini ada pesta kecil-kecilan, datang tak dijemput, pulang tak diantar. Jelangkung jelangset, di sini ada pesta kecil-kecilan, datang tak dijemput, pulang tak diantar. Hadir. Kalau hadir maka bilang hadir. Kalau hadir maka bilang hadir. Hadir. Gerak cuy. Hadir. Jika ada bilang iya. Gerak cuy. Dia bilang iya cuy. Dia gerak, dia barusan bilang iya. Dia menunjuk tulisan iya cuy. Apakah Anda perempuan? Jika benar perempuan maka katakan iya. Jika laki-laki maka katakan tidak. Apakah Anda perempuan? Gerak cuy. Dia gerak cuy. Cuy. Dia gerak cuy. Allahu Akbar. Enggak cuy. Dia bilang tidak. Berarti dia bilang tidak cuy. Berarti ini sosok laki-laki cuy. Apakah Anda dukun yang ada di sini? Yang ada di makam ini? Kalau iya bilang iya, kalau tidak bilang tidak. Jika iya, maka katakan iya. Dia gerak, dia nunjuk iya cuy. Dia nunjuk iya. Cuy, gimana nih cuy? Kita lanjutin gak nih? Lalu, apakah Anda pernah bangkit dari kubur ini? Jika iya, maka katakan iya. Jika tidak, maka katakan tidak. Tidak cuy. Dia bilang tidak cuy. Dia bilang tidak cuy. Dia gerak. Cuy, mohon maaf cuy sebelumnya cuy, ini kita stop dulu cuy. Ini kita stop dulu karena ini mendadak hujan cuy. Ini suaranya kedengaran nih, deras nih kayaknya nih. Kita stop dulu, nanti kita lanjut lagi cuy.